mendalami terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan, termasuk mencari pidana lingkungannya apabila teman-teman. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah tadi malam sudah ditutup. Berarti Dan permanen tidak atau akan gimana? ada lagi yang Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Untuk terkait Setelah ini juga kita akan manggil perhutani. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya panggil perhutaninya, dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, apakah selama ini fokus dengan alam dan lingkungan? Ya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup, dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Nah, iya waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh putus izin di tengah. Terus kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini, dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang gitu loh. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November, sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang menyalahi aturan. Iya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa, itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang ditekankan? Pokoknya begini saja Des, sejak saya memimpin kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium, tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Itu. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini ditanya? Oke? Kasih. Sudah dicabut sejak tadi malam, dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan, dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Oke.